Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan pengintegralan fungsi rasional. Nah, soal yang pertama yaitu integral x berpangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 3 dikali x dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, ide dari pengintegralan fungsi rasional, kita akan memecah fungsi-fungsinya dan melakukan pengintegralan. Dengan cara di sini kita melihat dari bentuk penyebutnya. Nah, di sini bentuk penyebutnya ada x tambah 3, ada x kurang 2 dikali, ada juga x kuadrat ditambah 1, ada 3. Nah, kita pisahkan menjadi 3 bagian. Nah, jadi bagian yang pertama kita misalkan yang ini karena dia faktor linear, jadi A per x ditambah 3 ditambah yang kedua x kurang 2 jadi B per x dikurang 2 ditambah yang penyebutnya ini x kuadrat ditambah 1, jadi bagian atasnya itu pembilangnya cx ditambah d. Ini di sini bentuk kuadrat. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya untuk yang bagian sini semua. Karena sama yang di sebelah kanan nanti bentuknya sama dengan sebelah kiri. Nah, di sini x ditambah 3, kita samakan penyebutnya pakai x ditambah 3 dikali x dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 1. Nah, di sini di sebelah kiri, x berpangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 1. Jadi nanti nilai A, B, C, sama D ini akan bentuk seperti ini, x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang sebelah kanan. Jadi, kita gunakan penyebut ini. Jadi, x ditambah 3 dikali x dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 1 dibagi x ditambah 3 didapat dikali A. Jadi didapat A dikali X kurang 2 dikali X kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya untuk ditambah yang kedua di sini, berarti B-nya sama dengan ditambah B dikali X ditambah 3 dikali X kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya yang ketiga, jadi ditambah CX ditambah D dikali X tambah 3 dikali X dikurang 2. Nah, jadi ini bentuk integralannya, yang persamaannya nanti, yang membantu kita untuk mencari A, B, C, dan D. Nah, di sini kita lakukan substitusi menggunakan faktor-faktor yang akan membuat nilai pembuat nol dari fungsinya di sini. Nah, di sini pertama kan ada X dikurang 2, jadi kalau membuat nolnya X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Jadi kita lakukan substitusi X sama dengan 2. Jadi kita ganti semua X-nya ini dengan 2. Nah, jadi di sini dapat 2 pangkat 3 dikurang 8 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Untuk A-nya ada 2 kurang 2 berarti 0 di sini. Di sini juga ada 2 kurang 2 berarti CX sama D-nya 0. Jadi hanya tinggal B. Kita ganti B dikali 2 ditambah 3, 5. 2 kuadrat ditambah 1. 4 ditambah 1, 5. Jadi di sebelah kanan B dikali 5 dikali 5. Nah, kita selesaikan yang di sebelah kiri, minus 25 hasil dari ini, sama dengan 25B di sini. Dengan 25B. Jadi nilai B-nya sama dengan minus 25 dibagi 25. Didapat B-nya sama dengan minus 1. Kita sudah dapat B-nya. Berarti kita lakukan substitusi lagi dari faktornya. Nilai pembuat nolnya selanjutnya X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 3. Kita substitusi X sama dengan minus 3 ke persamaannya. Jadi
minus 3 berpangkat 3 dikurang 8 dikali minus 3 kuadrat dikurang 1, hasilnya yaitu minus 100 yang di sebelah kanan. Untuk B sama D-nya 0, karena di sini minus 3 tambah 3 0, apapun dikali 0 hasilnya 0, ini juga minus 3 ditambah 3 di 0. Jadi cuma A. A kita substitusi minus 3 dikurang 2 minus 5, minus 3 kuadrat 9 ditambah 1 10. Jadi A dikali minus 5 dikali 10 didapat minus 50A. Kita cari A-nya yaitu minus 100 dibagi minus 50 didapatkan A-nya sama dengan 2. Nah, yang ini X kuadrat ditambah 1. Kalau kita cari nilai pembuat nolnya ini kan X kuadrat ditambah 1, berarti berlaku di semua bilangan real. X-nya semua elemen real. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mensubstitusikan itu tergantung kita mau berapa untuk memasukkan. Tapi kalau misalnya di sini ada nilai pembuat nolnya kayak begini 3 sama X tambah 3 atau X minus 2, terlebih dahulu kita cari dulu substitusi dengan cara mensubstitusi yang fungsi yang memiliki nilai pembuat nol. Kali ini X tambah 3 sama X minus 2. Nah, selanjutnya kalau di sini dicoba substitusi sama dengan X-nya sama dengan 0, jadi kita ganti di sini 0, 0, 0, berarti sisa minus 1 di sebelah sini. Terus yang bagian A-nya hanya kita dapat minus 2 kali 1, jadi minus 2A, B-nya 3 dikali 1, positif 3B, D-nya 3 dikali minus 2 karena C dikali 0. Jadi 0 di sini, jadi sisa D. Jadi kita dapat persamaan baru, persamaan 1. Persamaan satunya itu minus 2A ditambah 3B dikurang 6D sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita coba lagi substitusi untuk X sama dengan 1 kebersamaan. Jadi kita ganti di sini, untuk di sebelah kiri kita dapat minus 8, sebelah kanan kita ganti semua sama dengan 1 di sini, jadi minus 2A ditambah 8B dikurang 4C dikurang 4D. Jadi kita dapat persamaan 2. Oke, nah selanjutnya kita sudah dapat A sama dengan 2, B sama dengan minus 1. Nah, substitusi nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1 ke persamaan 1 tadi. Kita ganti di sini. Jadi minus 1 sama dengan minus 2 dikali 2 ditambah 3 dikali B-nya yaitu minus 1 dikurang 6D. Jadi dapat minus 1 sama dengan minus 4 dikurang minus 3 dikurang minus 6D. Ini 6D, kita pindah ruaskan, 6D-nya ke sebelah kiri, jadi 6D, minus 4 dikurang minus 3, ditambah 1 didapat minus 6. Jadi D-nya sama dengan minus 6 dibagi 6. D-nya sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya, kita sudah dapat A, B sama D, tinggal C. Kita substitusi lagi, A sama dengan 2, B sama dengan minus 1, dan D sama dengan minus 1 ke persamaan 2. Ini. Ke persamaan minus 2A ditambah 8B dikurang 4C dikurang 4D. Sama dengan minus 8 kita ganti, jadi minus 8 dikali minus 2 dikali 2, ditambah 8 dikali minus 1 dikurang 4C, dikurang 4 dikali minus 1. Nah, jadi dapat minus 8 sama dengan minus 4, dari minus 2 kali 2, 8 kali 1 minus 8, minus 4C, ditambah minus 4 dikali minus 1, positif 4. Nah, di sini di ruas kiri ada minus 8, di ruas kanan ada minus 8. Jadi kita bisa saling mencoret, karena kalau dikasih pindah, ruasnya sama dengan 0 di sini. Selanjutnya ini lagi, minus 4, positif 4. Kita bisa coret, jadi hanya bersisa minus 4C sama dengan 0. Jadi otomatis C-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat A, B, C sama D-nya. Nah, selanjutnya kita susun di sini. Kita ganti A, B, C sama D-nya. Dan lakukan pengintegralan masing-masing. Nah, jadi di sini 2, kita keluarkan 2-nya karena hanya sebagai A, karena kosanta bisa dikeluarkan jadi 2 integral 1 per X ditambah 3 dx dikurang
dikurang karena B-nya negatif, minus 1, jadi dikurang integral 1 per X kurang 2 dx dikurang Cx ditambah D. C-nya kan 0. C-nya 0 dikali X berarti 0 ditambah D. D-nya yaitu minus 1. Jadi kita bisa keluar dari sini jadi minus integral 1 per X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, kita lakukan pengintegralan di sini. Ini bisa gunakan permisalan, jadi nanti dapat permisalan du per u. Contohnya misalkan u sama dengan X ditambah 3, nah du-nya sama dengan dx. Jadi integral 1 per X ditambah 3 dx sama dengan du per u, di mana hasilnya adalah ln mutlak u. Jadi di sini jadi 2 ln mutlak X ditambah 3, ini juga nanti kita permisalkan jadi integral 1 per X dikurang 2 dx, didapatkan jadi minus ln mutlak X dikurang 2, nah ini bentuk ini. Di sini jadi bentuknya itu ada bentuk fungsi integral trigonometri balikan, jadi integral fungsi inverse trigonometri, jadi integral du a kuadrat ditambah u kuadrat. Ini bentuknya, bentuk umumnya ini berarti 1/a dikali arcus tan, bisa juga ditulis tan inverse u per a ditambah c. Nah, di sini kan ini du, di sini x. Dx berarti ini bentuknya menjadi seperti ini. Integral dx. Jadi di sini bisa dibalik jadi x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi yang jadi a di sini adalah 1 per 1. 1 per 1 arcus tan, ini itu adalah x di sini. Jadi x per 1, di mana berarti arcus tan x. Jadi di sini dapatkan minus arcus tan x. Jadi jawaban akhir dari integral x berpangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 1 per x ditambah 3 dikali x dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 1 dx, yaitu sama dengan 2 ln mutlak x ditambah 3 dikurang ln mutlak x dikurang 2 dikurang arcus tan x. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu integral 2x berpangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 16x per x berpangkat 5 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 16x dx. Nah, idenya ini pertama, kita ketahui bahwa semua fungsinya ini memiliki variabel x, memiliki komponen x. Jadi kita bisa faktorkan seperti ini dengan mengeluarkan satu x-nya untuk fungsi yang di atas dan di bawah. Jadi di sini menjadi x dikali dalam kurung 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Begitupun yang di bawah. Jadi x dikali dalam kurung x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 16. Ini bisa saling meniadakan atas dan bawah. Jadi kita dapat yang bentuk sederhananya yaitu 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 16 per x berpangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 16. Nah, yang bentuk penyebutnya ini x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 16 bisa kita faktorkan. Jadi seperti ini. Kita bentuk pemfaktorannya jadi x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Kalau kita jabarkan mendapatkan ini, x pangkat 4 ditambah 2 kali 4, 8x kuadrat ditambah 4 kuadrat 16. Nah, selanjutnya kita pecah integralnya menjadi pecahan. Kita pecah fungsinya ini, fungsi rasionalnya, untuk nanti kita kerjakan satu persatu pengintegralannya. Jadi, yang satu ini integral faktor kuadrat, yang kalau kita pecah,
dari pangkat ini pangkat 2 berarti ada yang satu pangkat 1, ada satu berpangkat 2. Yang bagian atasnya pembilangnya jadi AX ditambah B per X kuadrat ditambah 4 ditambah CX ditambah D per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Nah, bentuk ini kita buat fungsi persamaannya untuk membantu nanti mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 16 sama dengan AX ditambah B dikali X kuadrat ditambah 4 ditambah CX ditambah D. Kita kali semua ruas dengan X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Jadi dapat seperti ini. Nah, di sini karena bentuknya kuadrat, jadi artinya X-nya memuat seluruh bilangan real. Jadi kita bisa kasih masuk. Di sini saya gunakan substitusi 1, minus 1, 2, sama minus 2. Jadi di sini ada 4 persamaan baru dari hasil substitusi dari ini. Untuk substitusi X sama dengan 1 didapat persamaan 1, yaitu 5A ditambah 5B ditambah C ditambah D sama dengan 23. Kita ganti semua X-nya ini. Dari persamaan yang warna biru ini, X-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadi ini jadi persamaan 1. Substitusi lagi yang kedua, saya substitusi X-nya sama dengan minus 1. Nah, jadi didapatkan minus 5A ditambah 5B dikurang C ditambah D sama dengan 13. Ini jadi persamaan 2. Selanjutnya substitusi X sama dengan 2. Kebersamaan. Jadi dapat 16A ditambah 8B ditambah 2C ditambah D sama dengan 34. Ini jadi persamaan 3. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan minus 2. Dari sini didapat minus 16A ditambah 8B dikurang 2C ditambah D sama dengan 14. Ini persamaan 4. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah punya 4 persamaan di sini. Kita lakukan eliminasi. Pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi di sini yang bisa kita eliminasi itu yaitu bentuk B-nya. Kita perkurangkan untuk B-nya dan D-nya. Jadi didapat dari hasil eliminasinya 10A ditambah 2C sama dengan 10. Nah, ini bisa dikecilkan supaya mudah nanti kalau kita mau mencari nilai A, B, dan C, kita bagi 2 seluruh ruas. Jadi kita dapat 5A ditambah C sama dengan 5. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Di sini kita eliminasi 8B, nah minus 8B dan positif D minus D. Jadi dapat 32A ditambah 4C sama dengan 20. Nah, kita kecilkan dengan cara membagi kedua ruas dengan 4. Didapatkan 8A ditambah C sama dengan 5. Menjadi persamaan 6. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 5 dan 6 yang tadi. Jadi didapat 5A ditambah C sama dengan 5 dikurang 8A ditambah C sama dengan 5. Nah, C-nya ini bisa dieliminasi, jadi didapat minus 3A. 5 dikurang 5, 0. Maka A-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat A sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan 5 di sini. Jadi, kita ganti A-nya sama dengan 0. 5 dikali 0 ditambah C sama dengan 5. Jadi ini 0, berarti C-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nilai A dan C. Selanjutnya, kita substitusi A sama dengan 0 dan C sama dengan 5 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 di sini, jadi kita ganti A sama C-nya. Jadi didapat 5B ditambah D sama dengan 18.
18-nya dari, kan kita ganti 5 kali 0, 5, ditambah 5B, ditambah C-nya itu 5, ditambah D sama dengan 23. 5-nya ini kita kasih pindah, 23 dikurang 5 dapat 18. Ini jadi persamaan 7. Nah, selanjutnya kita substitusi A sama dengan 0 dan C sama dengan 5 ke persamaan 4. Nah, di sini ke persamaan 4, kita ganti A sama C-nya jadi minus 16 dikali 0, 0 ditambah 8B dikurang 2 dikali C, C-nya itu 5, minus 2 dikali 5, minus 10 ditambah D, sama dengan 14. Di sini berarti minus 10, kita kasih pindah ruas, jadi 14 ditambah 10, jadi dapat 24. Jadi didapat persamaan 8, yaitu 8B ditambah D sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita dapat eliminasi persamaan 7 dan persamaan 8, jadi 5B ditambah D sama dengan 18 dikurang 8B ditambah D sama dengan 24. Dieliminasi, berarti D-nya di sini. 5 dikurang 8, B ini. Jadi minus 3B. 18 dikurang 24 didapat minus 6. Berarti B-nya sama dengan minus 6 dibagi minus 3. B-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya B sama dengan 2 ini kita substitusi ke persamaan 7. Kita ganti. B-nya sama dengan 2. Berarti 5 kali 2, 10. Ditambah D sama dengan 18. Kita pindah ruaskan. D sama dengan 18 dikurang 10. Maka D-nya sama dengan 8. Nah, kita sudah dapat nilai A sama dengan 0, nilai B yaitu 2, nilai C yaitu 5, dan nilai D sama dengan 8. Kita ganti. Di sini, tadi kan bentuknya AX ditambah B per X kuadrat tambah 4 ditambah CX ditambah D per X kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini. Karena A-nya B adalah konstan, bisa dikeluarkan dari integral karena konstanta, jadi 2 integral 1 per X kuadrat ditambah 4. B-nya 0. Mohon maaf, A-nya yang 0, AX ditambah B, jadi AX-nya 0, B-nya itu 2, 2, jadi 2-nya bisa dikeluarkan dari integral, 2 integral 1 per X kuadrat ditambah 4 dx, ditambah CX ditambah D. C-nya itu 5, berarti 5X ditambah D-nya 8, 5X ditambah 8. Nah, 5X ditambah 8-nya ini kita bisa pecah lagi, jadi ditambah 5, 5-nya dikeluarkan karena konstanta, 5 integral X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan, dx ditambah 8-nya juga bisa kita keluarkan, 8 integral 1 per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan, dx. Nah, kita pisah-pisah pekerjaan ini, jadi ada integral 1, 2, 3. Yang pertama itu integral 2 dikali integral 1 per X kuadrat ditambah 4. Nah, jadi di sini 2 dikali integral 1 per X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti ini bentuk integral fungsi balikan trigonometri atau inverse. Rumusnya ada di awal tadi, berarti DU per A kuadrat ditambah U kuadrat sama dengan seper A arcus tan U per A. Oke. Jadi di sini U-nya adalah X. Ini itu 2. Jadi seper A-nya 2, berarti 2 dikali seper 2 arcus tan X per 2. 2 dikali seper 2, 1. Jadi didapat nilai dari 2 kali integral 1 per X kuadrat ditambah 4 dx, yaitu arcus tan X per 2. Nah, selanjutnya bentuk kedua, yaitu 5 dikali integral X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan dx. Nah, kita gunakan permisalan, misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 4, DU-nya yaitu turun dari X kuadrat tambah 4, yaitu 2X dx. Selanjutnya, 2-nya ini kita kasih pindah, jadi seper 2 DU.
kita perlu X dx. Jadi kita ganti 1/2 du. Nah, 1/2-nya ini adalah konstanta. Jadi kita bisa keluarkan jadi 5 dikali 1/2. Jadi 5/2 integral du per u kuadrat. Nah, kita integralkan integral 1/u kuadrat atau integral u berpangkat minus 2 didapat 5/2 dikali minus 1/u. Jangan lupa tadi kita gunakan permisalan, jadi di sini sama dengan minus 5/2 dikali x kuadrat ditambah 4. Oke, selanjutnya ke bentuk yang ketiga. Nah, di soal ini sebenarnya ada catatan. Ada catatannya untuk petunjuknya. Kalau kita mengintegralkan integral x kuadrat ditambah 4 berpangkat minus 2 dx ini kita bawa menjadi x sama dengan 2 tan theta. Nah, kan ini berpangkat minus 2. Berarti kalau kita modifikasi bentuk yang ini, x kuadrat ditambah 4, 1 per x kuadrat ditambah 4 berpangkat 2. Kalau kita kasih naikkan jadi minus 2. Jadi kita diarahkan untuk pakai substitusi trigonometri di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita ganti, kita punya x sama dengan 2 tan theta, kita ganti di sini x-nya. Yang di sini x kuadrat, berarti jadi 4 tan kuadrat theta ditambah 4 dikuadratkan. Nah, selanjutnya dx-nya juga harus kita ganti. Dx itu dapatnya dari mana? Dari turunan x. Nah, berarti dx turunan dari 2 tan theta yaitu 2 dikali secant kuadrat theta d theta. Kita ganti di sini, dx jadi 2 secant kuadrat theta d theta. Nah, 2-nya yang di sini bisa kita keluarkan dari integral karena merupakan konstanta jadi 8 dikali 2 di luar. Jadi di sini 16 dikali secant kuadrat theta per 4 dalam kurung tan kuadrat theta ditambah 1. Karena kan ini punya elemen 4, jadi kita bisa faktorkan seperti ini. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, ingat kembali identitas trigonometri. 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Nah, di sini tan kuadrat theta ditambah satunya kita ubah menjadi secant kuadrat theta. Nah, kita perkecil 4 dikali secant kuadrat theta dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita pecah yang bagian bawah. Nah, 4 secant kuadrat theta ini. Jadi 16 secant berpangkat 4 theta. 16 kan ini 1/16. Dia konstanta bisa kita keluarkan jadi 16 dikali 1/16. Jadi 1 dikali integral secant kuadrat theta per secant berpangkat 4 theta. Nah, kita bisa coret. Jadi sisa 1 per secant theta. Ingat, secant x itu sama dengan 1 per cos x. Jadi kalau di sini 1/secant x itu saya bisa ubah jadi cos x. Nah, jadi di sini karena sisa 1 per secant kuadrat theta d theta kita ubah menjadi integral cos kuadrat theta d theta. Oke. Nah, ini bentuk genap. Berarti kalau bentuk genap kita gunakan sudut rangkap. Jadi 1/2 dikali 1 ditambah cos 2 theta. Nah, 1/2 yang kita keluarkan jadi 1/2 integral d theta. Kita kerjakan secara terpisah. 1/2 dikali integral cos 2 theta d theta. Nah, 1/2 dikali integral d theta jadi theta. 1/2 theta ditambah 1/2 dikali integral cos 2 theta yaitu 1/2 dikali sin 2 theta. Nah, sin 2 theta ini sudah terangkap, ingat bisa diubah menjadi
2 sin theta cos theta. Kita lanjutkan jadi sama dengan 1/2 theta ditambah 1/2 dikali 1/2 1/4 dikali perubahan dari sin 2 theta yaitu 2 dikali sin theta cos theta. Didapat 1/2 di sini. Nah, selanjutnya kita perlu nilai dari theta, sin theta, dan cos theta. Nah, di awal kita dapat persamaan bantuan di sini X sama dengan 2 tan theta. Nah, jadi kita sudah dapat satu bentuk, yaitu tan theta sama dengan X/2. Berarti kalau kita perlu theta, berarti kita ubah jadi arcus tan X/2. Atau bisa juga tan inverse X/2. Nah, selanjutnya kita, berarti kalau tan itu tan depan per samping. Berarti depannya X, sampingnya 2. Berarti miringnya itu akar X kuadrat ditambah 4. Pakai dalil Pitagoras. Nah, selanjutnya kita perlu sin theta dan cos theta. Sin itu depan per miring. Depan sudut X. Miringnya akar X kuadrat ditambah 4. Cosnya itu cos samping per miring. Berarti 2 per akar X kuadrat ditambah 4. Oke. Nah, kita ganti di sini. Jadi tetanya itu 1/2 arcus tan X/2 ditambah 1/2 sin theta X per akar X kuadrat ditambah 4 dikali cos theta itu 2 per akar X kuadrat ditambah 4. Nah, akar ketemu akar bisa ditarik. Jadi tinggal X kuadrat ditambah 4. Nah, di sini ada 1/2 dikali 2. Bisa saling mencoret. Jadi jawaban akhirnya itu yaitu 1/2 arcus tan X/2 ditambah X per X kuadrat ditambah 4. Ini bentuk integral yang ketiga. Kita sudah dapat bentuk 1, 2, dan 3. Jadi jawaban akhirnya itu yaitu dari soal integral 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 16x per x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 16x dx yaitu arcus tan x per 2 dikurang 5/2 dikali 1 per x kuadrat ditambah 4 ditambah 1/2 arcus tan x per 2 ditambah x per x kuadrat ditambah 4 ditambah c. Jadi kalau untuk pengintegralan fungsi rasional, pertama kita harus bisa memecahkan untuk pecahannya ini, bentuk penyebutnya ini, dan misalkan pembilangnya dia apakah faktor linear atau faktor kuadrat. Dan selanjutnya untuk kita dapat nilai A, B, C, dan D, kita lakukan substitusi nilai X dengan memerhatikan nilai pembuat nol dari fungsinya. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai A, B, C, dan D. Dan kita susun, kita lakukan pengintegralan. Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.